Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 19 Januari 2026. Judul renungan, Pola Pikir yang Diperbarui. Ayat Alkitab terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pola pikir kita bagaikan cermin. Bila diarahkan pada dunia, ia memantulkan kesementaraan. Bila diarahkan pada Kristus, ia memantulkan kemuliaan. Paulus mengingatkan bahwa pembaruan hidup dimulai dari pembaruan pikiran. Dunia ini berusaha membentuk kita dengan nilainya sendiri, menentukan apa yang dianggap penting, sukses, atau berharga. Namun pikiran yang diperbarui oleh Roh Kudus menilai segalanya dari sudut pandang Allah. Disitulah rahasia hidup yang sejati. Ketika kita belajar berpikir seperti Kristus, maka hidup kita pun akan berubah menuju kehendaknya yang baik, berkenan, dan sempurna. Surat Roma pasal 12 menandai titik perubahan besar dalam surat Paulus. Dari penjelasan teologis tentang anugerah keselamatan di dalam pasal 1-11 menuju panggilan hidup praktis sebagai orang yang telah ditebus. Setelah berbicara tentang belas kasihan Allah, Paulus mengundang jemaat untuk mempersembahkan tubuh dan pikiran mereka sebagai persembahan yang hidup. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berarti menolak pola nilai yang berpusat pada diri sendiri, kesombongan, dan pencarian kenikmatan fana. Sebaliknya, Paulus menekankan proses transformasi, metamorfose, yaitu pembaruan batiniah oleh Roh Kudus yang mengubah cara kita berpikir, menilai, dan memutuskan sesuatu. Pembaruan ini bukan hasil usaha manusia, melainkan karya anugerah Allah dalam diri orang percaya. Jadi, hidup Kristen sejati dimulai dari pembaruan pikiran yang menuntun pada keselarasan dengan kehendak Allah, bukan dengan pola dunia. Pembaruan pikiran bukan sekedar perubahan pendapat, tetapi perubahan arah hidup. Dunia terus menanamkan nilai-nilai yang menekankan kepentingan diri, namun Kristus memanggil kita untuk menilai segala sesuatu dengan kacamata kasih, kebenaran, dan pengharapan. Proses ini tidak terjadi sekali jadi, melainkan melalui disiplin rohani, mendengarkan firman, berdoa, merenung, dan menaati pimpinan Roh Kudus. Karena hidup Kristen sejati dimulai dari pembaruan pikiran, maka setiap hari kita perlu membiarkan firman dan Roh Kudus memperbarui cara kita melihat hidup ini. Ketika pikiran diperbarui, kita mulai mengenali kehendak Allah di tengah setiap keputusan, dan hidup kita menjadi cerminan kasih serta kebenaran Kristus di dunia yang gelap. Pertempuran dalam kehidupan orang Kristen terutama terjadi di dalam pikiran. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.